Halo pemirsa, kali ini layar Tube 17 akan merangkum film Ong Bak. Film laga asal Thailand ini diliris pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Prahia Pinkaew. Film ini diperankan oleh Tony Ya sebagai Ting, Pumwere Yut Kamol sebagai Muay Le dan Pech Tai sebagai Ham Lae. Di awal film menceritakan di sebuah desa yang bernama Nong Pradu, diadakan sebuah perlombaan memanjat pohon merebutkan bendera yang berada di pucuk pohon. Pemenang dari lomba itu adalah Ting, seorang pemuda jago dalam bela diri Muay Thai. Pada saat acara upacara pemakaian jubah Dewa Ong Bak, Don, seorang pemuda desa itu yang kini tinggal di ibu kota, datang dengan maksud membeli artefak yang ada di desa itu. Tapi sesepuh yang didatangi Don tidak menjual artefak yang dia punya. Don kesal karena sudah jauh-jauh datang tapi tidak ada hasil. Di malam hari Ting menunjukkan kebolehannya berlatih Muay Thai kepada pamannya. Paman Ting lalu bercerita bahwa guru Ting pernah membunuh seseorang dengan Muay Thai-nya. Dikarenakan hal itulah guru Ting selalu berpesan untuk tidak sembarangan menggunakan bela diri Muay Thai yang ia kuasai. Setelah itu Paman Ting pulang. Ketika melewati wihara ia mendengar suara sedikit berisik dari dalam wihara. Lalu ia masuk ke dalam wihara. Ternyata di dalam wihara Don mencoba mencuri kepala patung Dewa Ong Bak. Don yang merasa aksinya diketahui lalu memukul kepala bagian belakang Paman Ting hingga pingsan. Di pagi hari warga desa sudah ramai di wihara. Paman Ting yang sudah sadar dari pingsannya lalu menceritakan kejadian semalam. Warga sedih dan cemas atas hilangnya kepala patung Dewa Ong Bak. Lalu Ting mengajukan diri untuk ke kota mencari Don dan membawa kembali pulang kepala patung Dewa Ong Bak. Sebelum pergi guru Ting memberikan jimat mengandung herbal untuk dikalungkannya. Warga pun ada yang memberikan uang untuk bekal ia di kota. Ada salah satu sesepuh di desa itu memberikan alamat anaknya yang ada di kota. Ia meminta Ting mendatanginya agar Ting ada tempat tinggal dan ada yang membantunya mencari Don. Ham Lae, orang yang dituju Ting, adalah seorang pejudi. Dengan dibantu Muay Le ia bekerja sama untuk membohongi para bandar judi. Kali ini di taruhan balap motor Ham Lae yang menjadi joki bandar pura-pura mengalah agar Muay Le menang. Tapi bandar malah memukuli Ham Lae karena ia kalah balapan dengan seorang wanita. Sekembalinya dari tempat balap, Ham Lae bertemu Muay Le untuk bagi-bagi uang hasil judi. Dan saat itulah Ting bertemu dengan Ham Lae. Tapi Ham Lae tidak mengakui kalau ia satu desa karena di kota Ham Lae sudah merubah nama menjadi Jos. Ham Lae tetap tidak mau mengakui bahwa ia dari desa yang sama. Sampai-sampai Ham Lae mendorong Ting untuk pergi. Hingga tas yang dipakai Ting terjatuh. Saat itulah Ham Lae melihat isi tas Ting yang terjatuh berisi uang dan Ham Lae lalu mau menerima Ting. Ham Lae mempunyai maksud lain dengan membawa Ting ke rumahnya. Lalu Ham Lae menyuruh Ting untuk mandi terus istirahat. Ketika Ting masuk ke kamar mandi ia mendengar Ham Lae sedang menelepon Muay Le mengajak untuk bertemu di tempat tarung bebas. Ting langsung keluar kamar mandi dan Ham Lae sudah tidak ada. Lalu ia memeriksa tasnya dan benar Ham Lae telah mengambil uang Ting. Ting mencari-cari tempat tarung bebas untuk mengambil uangnya kembali. Dan di adegan ini Don ternyata mencuri artefak untuk dijual ke penadah yang juga bos dari tempat tarung bebas ini. Ting melihat motor Ham Lae ada di depan tempat tarung bebas langsung masuk ke dalam. Don sempat melihat Ting langsung kabur sebelum Ting melihatnya. Ting akhirnya menemukan Ham Lae. Lalu ia meminta uangnya. Ham Lae berkata uangnya sudah dia buat untuk taruhan. Ting yang tidak peduli ia ingin uangnya kembali. Ting malah terlibat tarung bebas dengan petarung yang bernama Pearl. Tanpa diduga Pearl yang sudah mengalahkan 3 orang, kalah dengan sekali tendangan Ting. Dan Ting menjadi juara baru. Tapi Ting tidak ingin uang hasil taruhan itu, ia hanya mengambil uang yang dia punya.
Kemarau terus melanda desa Nong Pradu. Mereka percaya selagi kepala patung Dewa Ombak belum kembali, desa mereka masih akan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan Ting masih belum bisa menemukan di mana Don berada. Di scene berikutnya, Hamlae kembali ke meja judi. Kali ini ia ingin menipu bandar judi lagi. Ia kembali berpura-pura berlawan dengan Muaile, tapi Hamlae selalu memberi kartu bagus kepada Muaile. Belum lagi Muaile yang punya simpanan kartu, jadilah tiap part Muaile bisa menang terus. Sampai bandar yang kalah terus-menerus akhirnya meminta Hamlae untuk mengusir Muaile. Selesai dari tempat judi, Hamlae dan Muaile bertemu untuk membagi hasil judi mereka. Tapi entah bagaimana datang orang untuk menagih utang Hamlae. Orang itu yang pernah ditipu Hamlae dan Muaile. Setelah mengambil uang, ia memukuli Hamlae karena merasa telah dibohongi Hamlae dan Muaile. Dua anak buahnya pun ikut memukuli Hamlae, dan tanpa sengaja Ting lewat di depan mereka, tapi Ting cuek, tidak pedulikan. Sampai suatu kejadian orang itu memukul Muaile, hati Ting merasa tergugah karena yang dipukul adalah seorang perempuan. Ting akhirnya menolong mereka berdua dengan menghajar satu persatu orang-orang itu. Mereka tidak mampu melawan Ting, lalu mereka pun pergi manggil bantuan. Ketika orang itu muncul lagi, Hamlae dengan beraninya mengambil sebilah kayu dan akan melawannya. Seketika kawan-kawannya datang, hampir lebih dari 15 orang. Hamlae langsung lari. Kemudian diikuti oleh Muaile dan Ting. Terjadi kejar-mengejar yang sangat seru. Sampai ada saat yang lucu ketika Hamlae terjepit. Hamlae mengambil pisau dari pedagang, ternyata orang-orang itu pun masih berani untuk maju. Hamlae lalu mengambil pisau yang lebih besar. Orang-orang itu mulai takut untuk maju. Lalu entah bagaimana penjual pisau lewat di depan mereka. Mau gak mau Hamlae langsung kabur lagi. Dan di ujung kejar-kejar menemui jalan yang buntu, Ting langsung memanjat tembok, tapi Hamlae tidak bisa memanjatnya. Ketika orang-orang semakin dekat, Hamlae berjanji akan membantu mencari Don. Langsung Ting membantu Hamlae memanjat tembok dan selamatlah mereka. Lanjut ke tempat tarung bebas. Malam itu ada petarung dari Australia yang bernama Big Bear. Ia menjadi petarung malam itu. Lalu Komtuan bos mafia yang mempunyai tarung bebas melihat Ting. Ting memang datang bertiga ke tempat tarung bebas untuk mencari Don, yang mana info dari Hamlae bahwa Don sering datang ke sini. Komtuan bos mafia itu kemudian mengatur pertarungan antar Ting dan Big Bear. Big Bear kemudian memancing emosi para pemuda lokal untuk bertarung dengannya, termaksud Ting. Tapi pemuda itu tidak ada apa-apanya sampai akhirnya Ting tergerak untuk menolong pemuda itu. Terlebih ketika Big Bear memukul wanita lokal, Ting langsung menuju ke tengah pertarungan dan menerima tantangan Big Bear. Big Bear yang juara bertahan pada malam itu dibuat tidak berdaya oleh Ting. Dengan teknik bela diri Muay Thai yang ia punya, Ting membuat Big Bear kewalahan. Bahkan Big Bear harus dibantu temannya baru ia bisa memukul Ting. Tapi cukup mendapat satu pukulan saja, Ting kemudian dengan teknik kedua kaki berada di pundak lawan, kemudian dengan kedua tangannya ia memukul Big Bear hingga pingsan.